Pagi itu, matahari baru saja menembus celah-celah pepohonan perumahan Melati Indah, menyorot jalanan yang masih sepi. Udara hangat menyelimuti setiap sudut jalan dengan aroma tanah basah dan bunga-bunga liar yang tumbuh di halaman warga. Di tengah suasana pagi yang tenang, terdengar bunyi roda yang berdecit ringan. Itulah Kevin yang sedang mendorong gerobak merahnya bertuliskan Cilok Kevin. Gerobak itu bukan sembarang gerobak. Ia sudah menjadi saksi bisu kehidupan Kevin selama bertahun-tahun. Di sisi kiri ada drum kecil berisi air panas untuk merebus cilok, di kanan terdapat tabung saus kacang, dan di atasnya tergantung banner kecil dengan tulisan, "Cilok paling enak di Melati Indah." Kevin selalu bangga dengan gerobaknya, bukan karena harganya mahal, tapi karena setiap bumbu, setiap cilok yang ia buat, dibuat dengan ketulusan. Kevin menekan pedal roda gerobaknya, menuruni jalan setapak yang mengarah ke klaster A. Ia menyapa satu persatu tetangga yang sedang keluar rumah. "Selamat pagi Bu Sari, mau cilok panas?" sapa Kevin sambil tersenyum. Bu Sari, wanita paruh baya yang sudah kenal dengan Kevin sejak lama, tersenyum dan menggeleng. "Nanti saja Kevin, aku baru saja sarapan." Kevin mengangguk, tapi matanya menangkap sosok yang berbeda di ujung jalan. Seorang wanita berjalan sambil menuntun motor kecilnya. Rambut panjangnya diikat rapi, wajahnya cerah dan tampak segar, tapi ada kesibukan di matanya. Di tangan kanannya tergenggam tas besar berwarna krem, seperti tas bidan atau perawat yang membawa perlengkapan medis. Kevin menahan napas sebentar. Ia merasa dunia tiba-tiba berhenti sejenak. Ada getaran aneh di dadanya yang membuat pipinya hangat. Ia sadar, hatinya baru saja tersambar petir yang entah dari mana datangnya. "Siapa dia?" gumam Kevin dalam hati sambil mendorong gerobaknya lebih pelan agar tidak terlalu mencolok. Wanita itu menoleh sesaat ke jalan, tersenyum tipis pada anak-anak yang berlarian di sekitar. Kevin melihat senyum itu dan hatinya langsung meleleh. Ia mencoba tersenyum balik, tapi rasanya seperti senyum itu terlalu kecil dibanding perasaan yang tiba-tiba membuncah di dadanya. "Kayaknya aku harus kenal sama dia," Kevin bergumam sendiri sambil menghela napas. Tanpa disadari, wanita itu menaruh motor di depan rumah nomor 17. Ia membuka tasnya dan mulai menata alat-alat kecil yang tampak seperti perlengkapan medis, termometer, stetoskop, dan beberapa botol obat kecil. Kevin berjalan lebih dekat, pura-pura memperhatikan gerobaknya, tapi matanya tetap menoleh ke arah wanita itu. Tiba-tiba, seorang anak kecil berlari, hampir menabrak gerobak Kevin. Kevin spontan menahan gerobak dan berkata dengan suara ramah, "Hati-hati nak, jangan sampai cilok panasnya tumpah." Wanita itu menoleh dan tersenyum. "Terima kasih ya mas, anak-anak ini memang susah diatur," katanya dengan suara lembut dan hangat. Kevin tersentak, suara itu seperti musik di telinganya. Ia menelan ludah. Sama-sama bu, mbak." Kevin terbata-bata. Wanita itu tertawa kecil. "Mbak ya, aku Anissa, baru pindah ke sini mbak," katanya sambil menatap Kevin dengan tatapan ramah, tapi tetap profesional. Kevin menatap mata Anissa yang berwarna coklat hangat, hatinya berdebar kencang. Kevin celok keliling, "Ini aku Kevin," jawabnya dengan gugup. Anissa tersenyum, "Senang bertemu Kevin, wah ciloknya keliling ya, seru juga." Kevin merasakan dunia seakan berhenti lagi. Dua kata sederhana, "senang bertemu," membuat hatinya meledak-ledak. Ia ingin mengajak Anissa bicara lebih lama, tapi takut terlihat aneh. Kalau mbak mau, bisa beli cilok mbak, masih panas loh," Kevin menawarkan, mencoba terdengar santai. Anissa menoleh ke gerobak. Cilok di atas panci masih mengepul, aroma kacang dan bumbu pedasnya mengular titis. Ia tersenyum, "Boleh satu bungkus ya?" Kevin dengan cepat mengambil satu bungkus plastik dan menyerahkannya. "Ini mbak, semoga suka," katanya sambil menatap mata Anissa. Anissa membuka bungkus, mencicipi satu cilok, lalu matanya berbinar. "Wah, enak banget Kevin, bumbunya pas, pedas manisnya pas, aku suka," katanya tulus. Kevin merasakan dunia berputar. Senyum Anissa membuat segala kegugupannya hilang. Senang banget kalau mbak suka," Kevin menjawab sambil tersenyum lebar. Momen itu terasa begitu magis. Kevin sadar, ini bukan sekedar pertemuan biasa. Hatinya sudah jatuh, entah bagaimana caranya, pada wanita cantik yang bernama Anissa itu. Anissa menatap Kevin sebentar lagi, sebelum tersenyum dan berkata, "Aku harus berangkat lagi. Banyak ibu hamil menunggu di rumah Kevin." Kevin mengangguk, meski hatinya berat. "Iya mbak, hati-hati ya," jawabnya sambil menahan diri agar tidak terlalu menatap. Anissa melanjutkan perjalanan dengan motor kecilnya, meninggalkan Kevin yang berdiri terpaku. Aroma cilok masih mengepul di udara, tapi yang lebih membekas adalah aroma senyum Anissa yang terus menempel di pikirannya. Sejak hari itu, Kevin mulai menunggu momen untuk melihat Anissa lagi. Setiap pagi, ia mendorong gerobak keliling dengan semangat baru. Ia menyapa tetangga, tapi matanya selalu mencari sosok Anissa. Kadang ia membayangkan dirinya sedang berbicara dengan Anissa, tertawa bersama, atau sekedar mengantar Anissa pulang ketika lelah. Di dalam hatinya, Kevin bertekad, ia akan melakukan apapun untuk bisa lebih dekat dengan Anissa. Tapi ia juga sadar, ini harus dilakukan dengan cara yang tulus, sederhana dan penuh perhatian, sesuai dengan siapa dirinya. Pagi itu, perumahan Melati Indah masih diselimuti kabut tipis.
Matahari baru saja muncul dari balik pepohonan, menyinari jalan setapak yang diapit bunga-bunga liar dan halaman rumah yang bersih. Kevin mendorong gerobak merah cilok Kevin seperti biasa. Aroma cilok panas dan kacang yang baru disangrai memuar di udara, membuat siapapun yang lewat pasti tergoda. Namun hari ini Kevin merasa jantungnya berdebar lebih kencang dari biasanya. Ia menunggu momen yang sama seperti kemarin, melihat Anissa, bidan cantik yang baru pindah ke perumahan ini. Kevin sering berpikir, harus gimana ya biar dia mulai ingat aku, tapi jangan terlalu lebay. Tiba-tiba, dari ujung jalan, terdengar suara sepeda motor kecil. Kevin segera menoleh, dan benar saja, Anissa muncul. Kali ini ia tampak lebih santai, mengenakan seragam bidan berwarna biru muda dan sepatu putih. Rambutnya diikat rapi, tapi beberapa helai jatuh menutupi pipinya. Kevin menahan senyum. Astaga, cantik banget, gumamnya dalam hati. Ia merasa ingin lari dan sembunyi, tapi juga ingin mendekat. Kevin memutuskan untuk berhenti sejenak di depan rumah nomor 10, pura-pura mengecek gerobaknya, padahal matanya tidak lepas dari Anissa. Anissa menurunkan motor, tapi kali ini ia tidak sendiri. Ada seorang ibu membawa bayi kecil, menatapnya dengan senyum cemas. Kevin memperhatikan dari jauh, dan hatinya tiba-tiba tersentuh. Ia berpikir, ini pasti salah satu pasiennya. Dengan berani, Kevin mendorong gerobaknya mendekat. Selamat pagi Mbak Anissa, mau cilok hangat? Lagi pagi-pagi gini enak loh. Kevin menawarkan sambil tersenyum malu-malu. Anissa menoleh, sedikit terkejut, tapi kemudian tersenyum. Oh, hai Kevin. Wah, cilok panas? Iya, boleh satu ya. Sepertinya enak nih, katanya sambil menatap gerobak yang mengepul. Kevin cepat-cepat mengambil satu bungkus cilok panas, menaruh saus kacang di atasnya dan menyerahkan ke Anissa. Ini Mbak, semoga suka, katanya, berusaha terdengar santai meski jantungnya seperti mau lompat keluar. Anissa mengambil cilok itu, mencicipi satu gigitan, lalu matanya berbinar. Wah, enak banget Kevin, pedasnya pas, kacangnya juga gurih, aku suka, katanya tulus. Kevin tersenyum lebar, rasanya seperti menang lotre. Ia merasa dunia tiba-tiba cerah, bahkan aroma cilok pun terasa manis. Senang banget kalau Mbak suka, jawab Kevin, sedikit kiku. Ibu yang membawa bayi tersenyum pada Anissa, lalu melangkah pergi. Anissa menatap Kevin sebentar, seakan menilai siapa pria sederhana di depannya ini. Aku baru pindah kemarin Kevin, masih belajar jalan-jalan di sekitar sini, kata Anissa sambil tersenyum malu. Kevin merasa ada kesempatan, ia menarik nafas panjang. Kalau gitu, aku bisa temenin Mbak jalan-jalan keliling perumahan, supaya nggak nyasar, katanya dengan nada bercanda. Anissa terkekeh kecil. Hahaha, iya juga Kevin, tapi jangan terlalu capek ya, aku nggak mau merepotkan. Kevin merasa hatinya melompat, ia mengangguk cepat. Ah, nggak apa-apa, aku biasa keliling kok, malah senang kalau bisa ditemenin Mbak, katanya, sambil tersenyum. Selama beberapa menit berikutnya, Kevin dan Anissa berjalan bersama sambil bercakap-cakap ringan. Kevin bercerita tentang ciloknya, resep rahasianya makan tingkah lucu anak-anak di perumahan. Anissa mendengarkan dengan antusias, kadang tertawa kecil pada lelucon Kevin yang sederhana tapi tulus. Mbak Anissa, kalau suatu saat capek, aku bisa antar pulang loh. Kevin menyelipkan tawaran. Anissa menatapnya, matanya hangat. Terima kasih Kevin, aku senang ada teman seperti kamu, katanya lembut. Kevin tersenyum, tapi dalam hatinya ia merasa ini lebih dari sekedar teman. Ia merasa ada ikatan yang aneh tapi manis antara dirinya dan Anissa. Hari-hari berikutnya, Kevin semakin sering melihat Anissa. Ia mulai mengatur gerobaknya agar selalu berada di jalan yang sama dengan jalur Anissa. Ia menyapa tetangga, bercanda dengan anak-anak, semua agar terlihat biasa, tapi juga berharap Anissa memperhatikan. Suatu sore, ketika hujan tipis turun, Anissa kebingungan menahan tas dan payung kecil. Kevin dengan cepat mendekat. Mbak Anissa, sini, aku bisa bantu bawa tasnya. Gak enakan kehujanan? Anissa tersenyum malu. Iya Kevin, makasih ya. Kevin memegang tasnya, mereka berjalan bersama di bawah payung kecil. Hujan rintik-rintik, suara air menetes dari atap rumah, membuat suasana terasa romantis tanpa mereka sadari. Kevin menatap Anissa diam-diam, tapi Anissa juga menatapnya sesekali. Ada rasa nyaman dan hangat yang muncul tanpa harus diucapkan. Hari itu, Kevin pulang dengan hati berbunga-bunga. Ia merasa lebih dekat dengan Anissa, tapi juga sadar, ia harus lebih sabar dan tulus. Ia tidak ingin terburu-buru, ia ingin setiap langkahnya mendekat ke Anissa terasa alami, bukan dipaksakan. Kevin mulai membuat rencana kecil di kepala. Ia akan membuat cilok spesial untuk Anissa, sesuatu yang berbeda dari biasanya. Ia juga ingin mencari cara untuk membuat Anissa tersenyum setiap hari, sekecil apapun. Kevin yakin, ketulusan dan perhatian kecil itu bisa membuat Anissa perlahan melihat siapa dirinya. Malam harinya, Kevin duduk di depan gerobak yang sudah bersih, mengingat momen-momen hari itu. Ia tersenyum sendiri, membayangkan Anissa tertawa saat mencicipi ciloknya, senyumannya yang hangat, dan tatapan matanya yang lembut. Kevin menyadari satu hal, hatinya sudah tidak bisa berpaling. Aku harus bisa dekat sama Anissa, tapi dengan caraku sendiri, bukan karena paksaan, tapi karena aku tulus, pikir Kevin dalam hati. Sejak pertemuan itu, Kevin mulai memperhatikan Anissa dengan cara yang manis tapi sederhana. Menyiapkan cilok panas lebih awal saat tahu Anissa lewat, menyapa dengan hangat setiap kali bertemu, dan sesekali menyelipkan candaan kecil agar Anissa tertawa. Kevin sadar, cinta itu bukan soal kata-kata besar, tapi ketulusan dan perhatian yang konsisten. Dan disinilah kisah Kevin dan Anissa mulai benar-benar berjalan. Dua hati sederhana, bertemu karena takdir, dan perlahan menemukan satu sama lain di jalanan perumahan yang hangat, dengan aroma cilok sebagai saksi pertama cinta mereka. Pagi itu, udara Melati indah begitu segar.
embun menempel di daun dan sinar matahari menembus sela-sela pepohonan, menciptakan pola cahaya yang berkilauan di jalan setapak. Kevin sudah berada di depan rumahnya sejak jam 6 pagi, menyiapkan gerobak merah cilok Kevin. Hari ini istimewa. Kevin sudah menyiapkan sesuatu yang berbeda, cilok spesial untuk Anissa. Bumbu rahasia yang biasanya ia simpan sendiri, kini dicampur dengan lebih banyak cinta dan perhatian. Kevin ingin Anissa merasakan perbedaannya, ingin senyum manis itu muncul lagi, dan semoga kali ini momen itu membuat mereka lebih dekat. Kevin menaburkan tepung, mencampur saus kacang, menyiapkan cabai rawit untuk yang suka pedas, dan menata gerobaknya agar terlihat rapi dan menggoda. Ia bahkan menempelkan kartu kecil di gerobak bertuliskan, cilok spesial untuk senyum manis Mbak Anissa. Kevin tersenyum sendiri melihat kartu itu. Ah, semoga dia suka, gumamnya sambil mengelap keringat di dahi. Tidak lama kemudian dari kejauhan terdengar suara motor kecil yang khas. Kevin menoleh dan benar saja, Anissa muncul. Kali ini ia tampak lebih santai, dengan tas kecil berisi perlengkapan medis tergantung di bahunya. Rambutnya yang panjang diikat rapi, tapi beberapa helai jatuh menutupi pipinya. Kevin berdebar, ini saatnya, semoga dia suka cilok spesialku, pikirnya. Selamat pagi Mbak Anissa, Kevin memanggil sambil melambaikan tangan. Anissa menoleh, matanya berbinar saat melihat Kevin. Oh, hai Kevin. Wah, aroma ciloknya sedap banget, kata Anissa sambil tersenyum hangat. Kevin berasa dunia seakan berhenti. Ia mengambil bungkus plastik, menaruh cilok panas di dalamnya, menyiram saus kacang spesial, dan menyerahkannya ke Anissa. Ini cilok spesial untuk Mbak, semoga suka ya, katanya gugup. Anissa membuka bungkus, mencicipi satu gigitan, lalu matanya langsung berbinar. Wah, ini enak banget Kevin, rasanya beda. Pedas manisnya pas, kacangnya gurih. Asli, aku suka banget, katanya tulus. Kevin tersenyum lebar, hampir tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Serius, Mbak suka? Aku seneng banget kalau begitu, jawabnya sambil menahan perasaan bahagia yang meluap-luap. Mereka tertawa bersama. Suasana pagi yang hangat ditambah aroma cilok membuat hati Kevin terasa ringan. Ia merasa kali ini ada sesuatu yang lebih dari sekedar senyum biasa Anissa. Ada rasa nyaman yang mulai tumbuh, perlahan tapi pasti. Sejak saat itu, Kevin mulai sering membuat cilok spesial kapanpun ia tahu Anissa akan lewat. Ia mencoba menambahkan sedikit kreativitas, saus kacang pedas manis yang lebih kental, taburan bawang goreng, dan bahkan sedikit hiasan kecil agar terlihat menarik. Setiap kali Anissa membeli cilok, Kevin selalu tersenyum di balik gerobaknya, memperhatikan reaksinya. Suatu sore, ketika hujan rintik-rintik mulai turun, Anissa kebingungan membawa tas besar berisi alat-alat medis dan payung yang kecil. Kevin yang kebetulan berada di dekatnya segera mendekat. Mbak Anissa, sini aku bisa bantu bawa tasnya. Gak enak kan kehujanan? Katanya sambil tersenyum. Anissa menatapnya sedikit tersipu. Ah iya Kevin, makasih ya, kamu selalu sigap membantu ya, katanya lembut. Mereka berjalan bersama di bawah payung. Suara hujan menetes di atap rumah membuat suasana terasa hangat dan intim. Kevin merasa hatinya meledak dengan perasaan bahagia. Ia memperhatikan Anissa diam-diam, melihat setiap gerakannya, dan merasa nyaman berada di sampingnya. Hari-hari berikutnya, Kevin mulai mengamati Anissa lebih dekat. Ia memperhatikan kebiasaannya, cara Anissa tertawa saat berbicara dengan pasien, kesabaran Anissa menghadapi anak-anak kecil, dan perhatian Anissa pada ibu hamil yang membutuhkan bantuannya. Kevin merasa kagum, dia bukan hanya cantik, tapi hatinya tulus, pikir Kevin. Kevin pun mencoba menunjukkan perhatian kecil setiap hari, menyiapkan cilok panas lebih awal, menempelkan kartu kecil berisi kata-kata lucu, bahkan sesekali membawa minuman hangat ketika hujan turun. Ia sadar, cinta itu bukan soal kata-kata manis, tapi perhatian konsisten dan ketulusan hati. Di sisi lain, Anissa mulai menyadari keberadaan Kevin lebih dari sekedar pedagang keliling. Ia mulai menunggu senyum Kevin setiap pagi, menikmati cilok hangatnya, dan merasa nyaman berada di dekatnya. Namun Anissa masih berhati-hati, ia tidak ingin terburu-buru dan ingin melihat apakah Kevin tulus atau hanya iseng. Suatu sore, Kevin sedang menyiapkan cilok di depan rumah nomor 12. Anissa datang bersama seorang ibu hamil. Kevin dengan cepat menyapa mereka. Mbak Anissa, Mbak mau cilok hangat? Kevin menawarkan sambil tersenyum hangat. Anissa tersenyum, menatap Kevin dengan hangat. Wah, Kevin, kamu selalu ada di waktu yang tepat ya. Cilok panasnya selalu bikin senyum aku muncul, katanya. Kevin merasa hatinya meledak. Senyum itu bukan sekedar senyum biasa, tapi senyum yang membuat semua lelah dan penat hilang begitu saja. Ia sadar, ia mulai jatuh cinta lebih dalam pada Anissa. Hari itu, Kevin pulang dengan hati berbunga-bunga. Ia menatap langit senja yang mulai berwarna jingga. Ia tersenyum sendiri. Aku harus bisa membuatnya bahagia dengan caraku sendiri, bukan dengan kata-kata manis, tapi dengan ketulusan dan perhatian kecil yang konsisten, gumam Kevin dalam hati. Sejak momen itu, Kevin merasa hari-harinya lebih berwarna. Cilok bukan sekedar makanan, tapi jembatan yang menghubungkan hatinya dengan Anissa. Setiap gigitan yang Anissa makan, setiap senyum yang muncul, menjadi motivasi Kevin untuk terus menjadi pedagang cilok terbaik, sekaligus pria tulus yang ingin dicintai Anissa. Matahari pagi mulai muncul di langit melati indah, menyinari jalan setapak yang berliku di antara rumah-rumah bertaman hijau.
Udara masih sejuk, dan aroma tanah basah yang tercampur dengan aroma bunga-bunga liar membuat Kevin merasa pagi ini sempurna untuk berkeliling menjajakan cilok spesialnya. Kevin mendorong gerobak merahnya yang selalu memancarkan aroma kacang dan bumbu hangat. Sejak pertemuan dengan Anissa, Kevin merasa hari-harinya lebih berwarna. Ia selalu menantikan momen ketika Anissa akan muncul dari rumahnya, entah untuk membeli cilok atau sekedar berjalan-jalan mengantar pasiennya. Hari itu, Kevin menyiapkan cilok lebih awal. Ia menambahkan bumbu rahasia yang selama ini ia simpan sendiri dan menata gerobak agar terlihat lebih menarik. Di salah satu sudut gerobak, ia menempelkan kartu kecil. "Selamat pagi Mbak Anissa, semoga hari ini cerah seperti senyum Mbak." Kevin tersenyum sendiri, merasa sedikit malu tapi bahagia. Pertemuan di jalan setapak. Tiba-tiba dari ujung jalan terdengar suara motor kecil. Kevin menoleh dan matanya langsung berbinar. Anissa datang, kali ini membawa tas penuh perlengkapan medis. Ia tampak lelah, tapi wajahnya tetap cerah. Kevin merasa hatinya mencair. "Mbak Anissa, selamat pagi," Kevin memanggil sambil melampaikan tangan. Anissa menoleh, tersenyum hangat. "Hai Kevin, wah ciloknya tampak enak banget," katanya sambil menurunkan motornya. Kevin segera mengambil satu bungkus cilok panas, menaruh saus kacang di atasnya, dan menyerahkannya. "Ini Mbak, cilok spesial. Semoga Mbak suka ya," katanya sambil tersenyum kikuk. Anissa mencicipi satu gigitan, lalu matanya berbinar. "Wah, enak banget. Pedas manisnya pas, kacangnya gurih. Kevin, kamu hebat," katanya tulus. Kevin merasa dunia berputar. Ia tersenyum lebar, hampir tidak percaya dengan senyum tulus Anissa itu. Senang banget kalau Mbak suka," jawab Kevin. Tawaran menemani pulang. Hari itu Anissa terlihat sedikit lelah. Kevin menyadari hal itu. Dengan hati-hati, ia menawarkan, "Mbak Anissa, kalau mau aku bisa temani pulang, supaya ndak capek sendirian." Anissa menatap Kevin, sedikit tersipu. "Ah, iya Kevin, terima kasih, tapi aku nggak mau merepotkan kamu." Kevin senyum, menepuk gerobaknya. "Nggak masalah, aku biasa keliling, malah senang kalau bisa ditemani Mbak." Mereka berjalan bersama di jalan setapak yang masih basah oleh embun. Kevin menjaga jarak sopan, tapi hatinya berdebar-debar. Anissa menatap Kevin beberapa kali, tersenyum pada candaan kecilnya, dan Kevin merasa nyaman seperti berada di dekat teman lama. Canda dan tawa. Dalam perjalanan itu, Kevin mulai bercanda. "Mbak, hati-hati ya, jalanan ini licin, nanti cilokku jatuh," katanya sambil pura-pura menunjuk gerobak. Anissa tertawa kecil. "Hahaha, Kevin, kamu ini lucu banget, tapi cilokmu memang selalu menarik perhatian." Kevin senyum. Ia merasa bahagia bisa membuat Anissa tertawa. Ia sadar, tawa itu lebih berharga daripada pujian atau kata-kata manis. Sepanjang jalan, Kevin menceritakan hal-hal sederhana, tingkah lucu anak-anak di perumahan, tetangga yang suka mengusili, dan kisah konyol pedagang lain yang sering berlalu lalang. Anissa mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali tertawa atau menanggapi dengan cerita singkat tentang pasien ibu hamil yang ia temui. "Kevin, aku senang ngobrol sama kamu. Rasanya nyaman aja gitu," kata Anissa perlahan. Kevin merasa hatinya melompat. "Aku juga Mbak, nyaman banget," jawab Kevin. Momen hujan rintik-rintik. Saat mereka hampir sampai di rumah Anissa, rintik hujan mulai turun. Kevin segera membuka payung kecil yang ia bawa, meski ia tahu harus membagi ruang untuk Anissa dan tasnya. "Mbak, sini, biar kita nggak kehujanan," kata Kevin sambil sedikit mencondongkan payung ke arah Anissa. Anissa tersenyum malu. "Makasih Kevin, kamu selalu sikap bantuin aku ya." Kevin merasa hangat di dada. Ia ingin momen ini berjalan lama, tapi hujan membuat mereka harus segera pulang. Saat melewati jalan setapak yang basah, Kevin memperhatikan Anissa dengan hati-hati. Cara Anissa tertawa saat diguyur hujan tipis, rambutnya yang sedikit basah, dan matanya yang berkilau membuat Kevin semakin jatuh cinta. Perhatian kecil Kevin. Hari itu, Kevin pulang dengan perasaan campur aduk. Ia merasa bahagia karena bisa mendampingi Anissa sebentar, tapi juga sadar bahwa harus lebih tulus menunjukkan perasaannya. Ia mulai membuat rencana. Menyiapkan cilok panas lebih awal saat tahu Anissa akan lewat. Menempelkan catatan kecil di gerobak, berisi kata-kata lucu atau semangat. Membawa payung ekstra saat hujan, supaya bisa membantu Anissa tanpa terlihat berlebihan. Kevin menyadari bahwa perhatian kecil tapi konsisten adalah kunci untuk mendekati Anissa. Ia tidak ingin terburu-buru, tapi ingin setiap langkahnya terasa tulus. Momen malam hari. Malam itu, Kevin duduk di depan gerobaknya yang sudah bersih, sambil menatap langit senja yang berwarna jingga. Ia membayangkan Anissa tersenyum saat mencicipi cilok spesialnya, tertawa saat bercanda, dan berjalan bersamanya di bawah hujan. "Semoga aku bisa membuatnya bahagia, bukan dengan kata-kata manis, tapi dengan perhatian dan ketulusan yang konsisten," pikir Kevin. Kevin sadar, cinta bukan soal kejutan besar atau kata-kata romantis. Cinta bisa datang dari cilok panas, senyum hangat, dan perhatian kecil yang tulus. Ia ingin Anissa melihat siapa dirinya yang sebenarnya, pedagang cilok sederhana tapi tulus mencintai seseorang. Sejak hari itu, Kevin lebih semangat mendorong gerobak keliling, bukan hanya karena ciloknya, tapi karena setiap hari ia memiliki alasan baru untuk menunggu Anissa muncul. Dan perasaan yang tumbuh perlahan itu mulai membuat Kevin percaya bahwa mungkin ini awal kisah cinta yang indah. Pagi itu,
Udara perumahan Melati Indah terasa lebih hangat dari biasanya. Embun masih menempel di daun-daun dan aroma tanah basah bercampur wangi bunga liar menyambut Kevin ketika ia mendorong gerobak merah Cilok Kevin. Sejak pertemuan dan momen hujan beberapa hari lalu, Kevin merasa ada sesuatu yang berubah dalam hidupnya. Hari-harinya tidak hanya tentang menjual cilok, tapi juga menunggu senyum Anissa. Ia ingin setiap interaksi kecil dengan Anissa terasa istimewa, tapi tetap sederhana dan tulus. Perhatian kecil Kevin. Kevin menyiapkan cilok lebih awal dari biasanya. Ia menambahkan sedikit bumbu rahasia ekstra, saus kacang yang lebih kental, dan sedikit taburan bawang goreng untuk mempercantik tampilan. Di salah satu sisi gerobak, ia menempelkan catatan kecil. Selamat pagi Mbak Anissa, semoga hari ini menyenangkan. Ia menatap catatan itu, tersenyum malu, lalu menatap jalan. Ia berharap Anissa akan muncul sebentar lagi. Tidak lama kemudian, terdengar suara sepeda motor kecil dari kejauhan. Kevin menoleh dan hatinya langsung berdebar. Anissa datang, kali ini membawa tas penuh perlengkapan medis. Rambutnya diikat rapi, tapi beberapa helai jatuh menutupi pipi. Wajahnya tetap cerah, meski terlihat sedikit lelah. Mbak Anissa, selamat pagi, Kevin memanggil sambil melambaikan tangan. Anissa menoleh, tersenyum hangat. Hai Kevin, aroma ciloknya menggoda banget, katanya sambil menurunkan motornya. Kevin segera mengambil satu bungkus cilok panas, menaruh saus kacang spesial dan menyerahkannya. Ini Mbak, cilok spesial, semoga Mbak suka ya, katanya sambil tersenyum kikuk. Anissa mencicipi satu gigitan, lalu matanya berbinar. Wah, enak banget, rasanya beda dari biasanya Kevin, pedas manisnya pas, kacangnya gurih, asli aku suka, katanya tulus. Kevin merasa dunia berputar. Senyum Anissa membuat semua kegugupannya hilang. Ia sadar, perhatian kecil dan ketulusan bisa membuat perbedaan besar. Momen bersama di taman. Hari itu, setelah menjual cilok, Kevin melihat Anissa duduk di bangku taman kecil dekat rumahnya, sedang mencatat sesuatu di buku medis. Kevin merasa ini kesempatan bagus untuk berbicara lebih banyak. Ia mendorong gerobaknya mendekat, pura-pura mengecek stok cilok. Hai Mbak Anissa, sibuk ya? Kevin menyapa. Anissa menatapnya, tersenyum. Iya, tapi nggak apa-apa. Lagi mencatat jadwal kunjungan pasien. Kevin, kamu sering banget muncul pagi-pagi di sini ya? Kevin tertawa kecil. Ya, aku kan pedagang cilok, hehe. Tapi jujur, aku senang kalau bisa lihat Mbak tersenyum tiap pagi. Anissa tersenyum, matanya berbinar. Kevin, kamu selalu bisa bikin aku tersenyum. Senyum tulusmu beda rasanya. Kevin merasa hatinya meledak. Ia tidak tahu harus berkata apa lagi selain tersenyum. Perhatian di saat hujan. Siang itu, hujan turun rintik-rintik. Anissa tampak kebingungan membawa tas besar berisi perlengkapan medis dan payung kecil yang kurang memadai. Kevin segera mendekat. Mbak Anissa, sini, aku bisa bantu bawa tasnya. Nggak enak kan kehujanan? Kevin menawarkan. Anissa menatapnya, sedikit tersipu. Ah, iya Kevin, terima kasih ya. Kamu selalu sigap membantu aku. Mereka berjalan bersama di bawah payung kecil. Suara hujan menetes di atas rumah membuat suasana terasa hangat. Kevin memperhatikan Anissa diam-diam. Cara Anissa tertawa saat diguyur hujan, rambutnya yang sedikit basah, dan matanya yang berkilau membuat Kevin semakin jatuh cinta. Canda manis dan rasa nyaman. Sepanjang jalan, Kevin bercanda kecil. Mbak, hati-hati, nanti cilok panasku tumpah loh, katanya sambil tersenyum. Anissa terkekeh. Kevin, kamu ini lucu banget, tapi cilokmu selalu menarik perhatian, katanya. Kevin tersenyum. Ia merasa senang bisa membuat Anissa tertawa. Ia sadar, tawa itu lebih berharga daripada pujian atau kata-kata manis. Mereka berjalan sambil berbicara tentang hal-hal sederhana. Tingkah lucu anak-anak di perumahan, kisah konyol tetangga, dan momen lucu saat Kevin menjual cilok. Anissa mendengarkan dengan antusias, sesekali tertawa atau menanggapi dengan cerita singkat tentang pasien ibu hamil yang ia temui. Kevin menjadi lebih dekat. Hari-hari berikutnya, Kevin semakin sering memperhatikan Anissa. Ia tahu kapan Anissa keluar rumah, kapan ia lelah, dan kapan ia butuh bantuan. Ia membuat catatan kecil di buku pribadinya tentang kebiasaan Anissa. Siapkan cilok spesial setiap pagi Jumat. Selalu tersenyum hangat saat menyapa Anissa. Membawa payung ekstra saat hujan turun. Selalu sapa dan bercanda ringan agar Anissa tertawa. Kevin sadar, cinta bukan hanya kata-kata besar tapi perhatian konsisten setiap hari. Ia ingin Anissa merasa nyaman di dekatnya, merasa diperhatikan tapi tetap sederhana. Momen malam hari. Malam itu, Kevin duduk di depan gerobaknya yang sudah bersih, menatap langit senja berwarna jingga. Ia membayangkan Anissa tersenyum saat mencicipi cilok spesialnya, tertawa saat bercanda, dan berjalan bersama di bawah hujan rintik-rintik. Semoga aku bisa membuatnya bahagia, bukan dengan kata-kata manis, tapi dengan ketulusan dan perhatian kecil yang konsisten, pikir Kevin. Ia sadar, setiap perhatian kecil yang diberikan dengan tulus akan menumbuhkan rasa nyaman dan cinta. Ia ingin Anissa melihat siapa dirinya, pedagang cilok sederhana tapi tulus, yang mencintai seseorang dengan cara yang sederhana namun hangat.
Sejak hari itu, Kevin merasa hari-harinya lebih berwarna. Cilok bukan hanya makanan, tapi jembatan yang menghubungkan hatinya dengan Anissa. Setiap senyum Anissa menjadi motivasi untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik, lebih perhatian, dan lebih tulus. Matahari pagi baru menembus sela-sela pepohonan di perumahan Melati Indah. Kevin mendorong gerobak merahnya seperti biasa, menebar aroma kacang dan bumbu cilok yang menggoda. Tapi hari ini, hatinya terasa sedikit tidak nyaman. Sejak beberapa hari terakhir, Kevin melihat seorang pria tampan dan terlihat kaya yang sering muncul di dekat Anissa. Pria itu selalu menawarkan bantuan, angkat tas, atau menemani Anissa saat bekerja. Kevin merasa ada yang mengganjal di hatinya. Siapa dia? Kenapa dia dekat banget sama Anissa? Gumam Kevin dalam hati, jantungnya berdetak kencang. Kevin mencoba menenangkan diri. Ia tahu yang bisa membuat Anissa benar-benar menyukai dirinya bukan soal harta atau penampilan, tapi ketulusan hati dan perhatian yang tulus. Cemburu yang tumbuh. Hari itu, Kevin sedang menyiapkan cilok spesialnya. Ia menambahkan saus kacang ekstra dan sedikit taburan bawang goreng untuk mempercantik tampilan. Ia menempelkan kartu kecil di gerobak. "Selamat pagi Mbak Anissa, semoga senyum Mbak makin cerah hari ini." Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara motor. Kevin menoleh dan matanya langsung menyipit. Pria itu muncul, membantu Anissa membawa tas besar. Mereka tampak akrab, tertawa bersama. Kevin merasa cemburu, tapi ia menahan diri. "Tenang Kevin, jangan sampai ketahuan. Ingat, ketulusan hatimu yang akan membuat Anissa melihat siapa kamu," gumamnya dalam hati. Ia mencoba fokus pada cilok, tapi pikirannya terus melayang pada Anissa. Setiap tawa yang keluar dari mulut Anissa saat bersama pria itu membuat Kevin ingin berlari mendekat. Tapi ia sadar itu bukan cara yang benar. Kevin menunjukkan ketulusan. Kevin memutuskan untuk menunjukkan perhatian dengan cara yang berbeda. Saat Anissa membeli cilok, Kevin berkata, "Mbak Anissa, ini cilok spesial hari ini. Semoga Mbak suka ya, aku bikin lebih pedas dan gurih." Anissa tersenyum, menatap Kevin. "Terima kasih Kevin, cilokmu selalu bikin aku senang." Kevin merasa hatinya hangat. Ia sadar, senyum tulus Anissa lebih berharga daripada semua kata-kata romantis atau perhatian orang lain. Ia memutuskan, dari hari itu, ia akan selalu menunjukkan ketulusan hatinya lewat tindakan, bukan hanya kata-kata. Usaha mendekat dengan sederhana. Hari itu, Kevin membuat rencana kecil. Menyiapkan cilok panas lebih awal saat tahu Anissa akan lewat. Membawa payung ekstra saat hujan, supaya bisa membantu Anissa tanpa terlihat berlebihan. Menempelkan catatan kecil lucu di gerobak agar Anissa tersenyum. Kevin sadar, rintangan akan selalu ada. Tapi ia percaya, ketulusan hati akan menembus semua halangan. Suatu sore, hujan turun rintik-rintik. Anissa tampak kebingungan membawa tas besar. Kevin segera mendekat. "Mbak Anissa, sini, aku bisa bantu bawa tasnya. Jangan kehujanan." Anissa menatap Kevin, tersenyum malu. "Makasih Kevin, kamu selalu sigap membantu ya." Kevin tersenyum. Ia merasa bahagia bisa membantu Anissa, bahkan meski hatinya cemburu melihat pria lain dekat dengannya. Momen canggung tapi manis. Saat mereka berjalan di bawah payung, hujan membuat jalanan basah. Kevin dan Anissa berjalan perlahan, berbagi tawa kecil. "Mbak, hati-hati, nanti cilok panasku tumpah," Kevin bercanda. Anissa terkekeh. "Kevin, kamu ini lucu banget, tapi cilokmu memang selalu menarik perhatian," katanya. Kevin tersenyum, hatinya berbunga. Ia sadar, tawa Anissa adalah hal paling berharga. Ia ingin selalu membuat Anissa tersenyum, tanpa perlu bersaing dengan pria lain. Kevin belajar bersabar. Kevin pulang sore itu dengan hati campur aduk. Ia bahagia karena bisa berada dekat dengan Anissa, tapi juga merasa cemburu. Namun ia sadar satu hal penting, kesabaran dan ketulusan hati adalah kunci. Ia menulis di buku kecilnya, "Tetap tunjukkan perhatian kecil setiap hari. Jangan terburu-buru mengungkapkan perasaan. Buat Anissa merasa nyaman dan aman dengan kehadiranmu." Kevin sadar, cinta bukan soal kecepatan atau kekayaan, tapi ketulusan dan perhatian yang konsisten. Ia ingin Anissa melihat siapa dirinya sebenarnya, pedagang cilok sederhana tapi tulus mencintai seseorang. Sejak saat itu, Kevin semakin semangat mendorong gerobak keliling. Ia tidak hanya menjual cilok, tapi juga menebar ketulusan, perhatian, dan senyum hangat. Setiap kali Anissa tersenyum, hati Kevin berasa lengkap. Pagi itu, udara perumahan Melati Indah terasa sebar. Matahari menembus sela pepohonan, membuat jalan setapak bercahaya keemasan. Aroma tanah basah dan bunga liar bercampur, menyambut Kevin yang mendorong gerobak merah cilok Kevin. Sejak pertemuan terakhir dan momen hujan rintik-rintik, Kevin merasa sesuatu dalam hatinya semakin kuat. Ia tidak hanya menjual cilok, tapi juga menunggu senyum hangat Anissa yang kini menjadi alasan kecil kebahagiaan sehari-harinya. Persiapan cilok spesial.
Hari itu, Kevin menyiapkan cilok spesial dengan lebih teliti. Ia menambahkan saus kacang ekstra, sedikit cabai untuk rasa pedas yang pas, dan taburan bawang goreng yang renyah. Di sisi gerobak, ia menempelkan kartu kecil. Selamat pagi Mbak Anissa, semoga hari ini penuh senyum manis. Kevin tersenyum sendiri, merasa agak malu tapi bahagia. Ia menunggu Anissa muncul, berharap bisa melihat matanya berbinar lagi. Pertemuan di jalan setapak. Tidak lama kemudian, terdengar suara sepeda motor kecil. Kevin menoleh dan matanya berbinar. Anissa datang, membawa tas perlengkapan medis. Rambutnya diikat rapi, tapi beberapa helai jatuh menutupi pipi. Wajahnya cerah, meski terlihat sedikit lelah. Mbak Anissa, selamat pagi, Kevin memanggil sambil melambaikan tangan. Anissa menoleh, tersenyum hangat. Hai Kevin, aroma ciloknya menggoda banget, katanya sambil menurunkan motornya. Kevin segera menyerahkan satu bungkus cilok panas. Ini Mbak, cilok spesial. Semoga Mbak suka ya, katanya sambil tersenyum kikuk. Anissa mencicipi satu gigitan, lalu matanya berbinar. Wah, enak banget Kevin. Rasanya beda dari biasanya. Pedas manisnya pas, kacangnya gurih. Aku suka banget, katanya tulus. Kevin tersenyum lebar. Senyum Anissa membuat semua kegugupannya hilang. Ia sadar, perhatian dan ketulusan bisa membuat perbedaan besar. Momen bersama di taman. Hari itu, Anissa duduk di bangku taman kecil dekat rumahnya, mencatat jadwal kunjungan pasien. Kevin mendorong gerobaknya dekat, pura-pura mengecek stok cilok. Hai Mbak Anissa, sibuk ya? Kevin menyapa. Anissa menatapnya, tersenyum. Iya, tapi nggak apa-apa, lagi mencatat jadwal kunjungan pasien. Kevin, kamu sering banget muncul pagi-pagi di sini ya? Kevin tertawa kecil. Ya, aku kan pedagang cilok, hehe. Tapi jujur, aku senang bisa lihat Mbak tersenyum tiap pagi. Anissa tersenyum, matanya berbinar. Kevin, kamu selalu bisa bikin aku tersenyum. Senyum tulusmu beda rasanya. Kevin merasa hatinya meledak. Ia tidak tahu harus berkata apa selain tersenyum. Canda dan tawa. Sepanjang pagi, Kevin dan Anissa bercakap-cakap ringan. Kevin menceritakan kisah lucu anak-anak yang suka mengikuti gerobak ciloknya, tingkah tetangga yang kocak, dan momen-momen konyol saat ia menjual cilok. Anissa mendengarkan dengan antusias, sesekali tertawa kecil. Kevin, kamu ini lucu banget, tapi cilokmu memang selalu menarik perhatian, katanya sambil tersenyum. Kevin merasa senang bisa membuat Anissa tertawa. Ia sadar, tawa itu lebih berharga daripada kata-kata manis atau perhatian orang lain. Rintik hujan dan payung kecil. Siang itu, hujan turun rintik-rintik. Anissa tampak kebingungan membawa tas besar dan payung kecil yang kurang memadai. Kevin segera mendekat. Mbak Anissa, sini, aku bisa bantu bawa tasnya. Jangan kehujanan, katanya sambil senyum hangat. Anissa menatapnya, tersipu. Ah, makasih Kevin, kamu selalu sigap membantu ya. Mereka berjalan bersama di bawah payung kecil. Hujan membuat jalanan basah dan suasana terasa intim. Kevin memperhatikan Anissa diam-diam. Cara Anissa tertawa, rambutnya sedikit basah, dan matanya yang berbinar membuat Kevin semakin jatuh cinta. Perhatian yang tulus. Kevin menyadari bahwa perhatian kecil yang konsisten bisa membuat Anissa merasa nyaman. Ia menulis di buku kecilnya. Siapkan cilok panas lebih awal saat Anissa lewat. Menempelkan catatan lucu di gerobak. Selalu membantu saat Anissa membutuhkan. Jangan terburu-buru, biarkan ketulusan hati yang berbicara. Kevin tahu, cinta bukan soal kata-kata manis, tapi ketulusan hati dan tindakan nyata. Ia ingin Anissa melihat siapa dirinya sebenarnya, pedagang cilok sederhana tapi tulus mencintai seseorang. Momen malam yang hangat. Malam itu, Kevin duduk di depan gerobaknya yang bersih menatap langit senja berwarna jingga. Ia membayangkan Anissa tersenyum saat mencicipi cilok spesialnya, tertawa saat bercanda, dan berjalan bersamanya di bawah hujan rintik-rintik. Semoga aku bisa membuatnya bahagia, bukan dengan kata-kata manis, tapi dengan ketulusan dan perhatian kecil yang konsisten, pikir Kevin. Sejak saat itu, Kevin semakin semangat mendorong gerobak keliling. Ia tidak hanya menjual cilok, tapi juga menebar ketulusan, perhatian, dan senyum hangat. Setiap senyum Anissa menjadi motivasi untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik, lebih perhatian dan tulus. Pagi itu, udara perumahan Melati Indah terasa segar dengan aroma tanah basah dan bunga-bunga liar. Matahari menembus sela pepohonan, menciptakan bayangan panjang di jalan setapak. Kevin mendorong gerobak merah cilok Kevin dengan semangat yang berbeda. Hatinya kini lebih mantap. Ia ingin menunjukkan ketulusannya pada Anissa, bukan sekedar lewat cilok, tapi juga lewat perhatian kecil setiap hari. Cilok spesial dan catatan manis. Hari ini Kevin menyiapkan cilok spesial lebih awal. Ia menambahkan saus kacang ekstra, taburan bawang goreng, dan sedikit cabai untuk cita rasa pedas manis yang pas. Di sisi gerobak, ia menempelkan kartu kecil. Selamat pagi Mbak Anissa. Semoga hari ini hatimu sehangat senyum Mbak. Kevin tersenyum malu-malu, membayangkan Anissa membaca catatan itu dan tersenyum. Ia ingin momen kecil ini menjadi awal dari sesuatu yang lebih dalam. Pertemuan di jalan setapak. Tak lama kemudian terdengar suara motor kecil. Kevin menoleh
dan matanya langsung berbinar. Anissa datang, membawa tas berisi perlengkapan medis. Rambutnya diikat rapi, beberapa helai jatuh menutupi pipi. Wajahnya cerah meski terlihat sedikit lelah. "Mbak Anissa, selamat pagi," Kevin memanggil sambil melambaikan tangan. Anissa menoleh, tersenyum hangat. "Hai Kevin, aroma ciloknya menggoda banget," katanya sambil menurunkan motornya. Kevin menyerahkan satu bungkus cilok panas. "Ini Mbak, cilok spesial. Semoga Mbak suka ya," katanya sambil tersenyum kikuk. Anissa mencicipi satu gigitan, lalu matanya berbinar. "Wah, enak banget Kevin. Pedas manisnya pas, kacangnya gurih. Aku suka banget," katanya tulus. Kevin tersenyum lebar. Senyum Anissa membuat semua kegugupannya hilang. Ia sadar, ketulusan hati dan perhatian kecil bisa membuat Anissa merasa spesial. Berbagi tawa di taman. Hari itu, Anissa duduk di bangku taman dekat rumahnya, mencatat jadwal kunjungan pasien. Kevin mendorong gerobak mendekat, pura-pura mengecek stok cilok. "Hai Mbak Anissa, sibuk ya?" Kevin menyapa. Anissa menatapnya, tersenyum. "Iya, tapi nggak apa-apa, lagi mencatat jadwal pasien." "Kevin, kamu selalu muncul pagi-pagi ya?" Kevin tertawa kecil. "Ya, aku kan pedagang cilok. Hehe, tapi jujur, aku senang bisa lihat Mbak tersenyum tiap pagi." Anissa tersenyum, matanya berbinar. "Kevin, kamu selalu bisa bikin aku tersenyum. Senyum tulusmu beda rasanya." Kevin merasa hatinya meledak. Ia tidak tahu harus berkata apapun selain tersenyum. Mereka berbagi tawa ringan sepanjang pagi. Kevin menceritakan kisah lucu anak-anak yang suka mengikuti gerobak ciloknya, tingkah tetangga yang kocak, dan momen konyol saat ia menjual cilok. Anissa mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali tertawa kecil. Rintik hujan dan momen dekat. Siang itu, hujan turun rintik-rintik. Anissa tampak kebingungan membawa tas besar dan payung kecil yang kurang memadai. Kevin segera mendekat. "Mbak Anissa, sini, aku bisa bantu bawa tasnya. Jangan kehujanan," katanya sambil tersenyum hangat. Anissa menatap Kevin, tersipu. "Ah, makasih Kevin, kamu selalu sigap membantu ya." Mereka berjalan bersama di bawah payung kecil. Hujan membuat jalanan basah dan suasana terasa intim. Kevin memperhatikan Anissa diam-diam. Rambutnya yang basah dan mata berbinar membuat Kevin semakin jatuh cinta. Di momen itu, Kevin memberanikan diri menambahkan sedikit humor untuk mencairkan suasana. "Mbak, hati-hati, nanti cilok panasku tumpah," candanya sambil tersenyum. Anissa terkekek. "Kevin, kamu lucu banget, tapi cilokmu memang selalu menarik perhatian," katanya sambil tersenyum hangat. Kevin menunjukkan ketulusan lewat tindakan. Kevin menyadari, ketulusan hati bisa dilihat lewat tindakan kecil. Ia menulis di buku kecilnya, "Selalu siapkan cilok panas saat Anissa lewat, menempelkan catatan lucu agar Anissa tersenyum, membantu Anissa kapanpun dibutuhkan, bersabar, jangan terburu-buru mengungkapkan perasaan." Ia ingin Anissa merasakan bahwa ia bukan hanya pedagang cilok, tapi seseorang yang tulus dan perhatian. Dekat di malam hari. Malam itu, Kevin duduk di depan gerobaknya, menatap langit senja yang berwarna jingga keemasan. Ia membayangkan Anissa tersenyum saat mencicipi cilok spesialnya, tertawa saat bercanda, dan berjalan bersamanya di bawah hujan rintik-rintik. "Semoga aku bisa membuatnya bahagia, bukan dengan kata-kata manis tapi dengan ketulusan dan perhatian yang konsisten," pikir Kevin. Sejak saat itu, Kevin lebih semangat mendorong gerobak keliling. Ia tidak hanya menjual cilok, tapi juga menebar ketulusan dan senyum hangat. Setiap senyum Anissa menjadi motivasi untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik, perhatian dan tulus. Pagi di perumahan Melati Indah terasa berbeda. Udara segar membawa aroma tanah basah bercampur wangi bunga liar. Kevin mendorong gerobak merah, cilok Kevin, dengan semangat yang lebih hangat dari biasanya. Hatinya kini penuh keyakinan. Ia ingin Anissa merasakan ketulusannya, bukan hanya lewat cilok, tapi juga lewat perhatian dan kehadiran yang konsisten. Hari ini terasa istimewa. Kevin sudah menyiapkan cilok spesial ekstra pedas, saus kacang yang lebih kental, dan taburan bawang goreng renyah. Di sisi gerobak, ia menempelkan catatan kecil. "Selamat pagi Mbak Anissa. Semoga hari ini senyum manismu selalu ada." Kevin tersenyum kikuk, berharap Anissa akan tersenyum saat membaca catatan itu. Pertemuan di jalan setapak. Tak lama kemudian terdengar suara motor kecil dari kejauhan. Kevin menoleh dan matanya berbinar. Anissa datang, membawa tas berisi perlengkapan medis. Rambutnya diikat rapi, beberapa helai jatuh menutupi pipi. Wajahnya cerah meski sedikit lelah. "Mbak Anissa, selamat pagi," Kevin memanggil sambil melambaikan tangan. Anissa menoleh tersenyum hangat. "Hai Kevin, aroma ciloknya menggoda banget," katanya sambil menurunkan motornya. Kevin menyerahkan satu bungkus cilok panas. "Ini Mbak, cilok spesial, semoga Mbak suka ya," katanya sambil tersenyum kikuk. Anissa mencicipi satu gigitan, lalu matanya berbinar. "Wah, enak banget Kevin, rasanya beda dari biasanya. Pedas manisnya pas, kacangnya gurih, aku suka banget," katanya tulus. Kevin tersenyum lebar. Senyum Anissa membuat semua kegugupannya hilang. Ia sadar, perhatian kecil yang konsisten bisa membuat Anissa merasa spesial. Momen bersama di taman. Hari itu, Anissa duduk di bangku taman dekat rumahnya, mencatat jadwal kunjungan pasien.
Kevin mendorong gerobaknya mendekat, pura-pura mengecek stok cilok. "Hai Mbak Anissa, sibuk ya?" Kevin menyapa. Anissa menatapnya, tersenyum. "Iya, tapi Mbak Papa, lagi mencatat jadwal pasien." "Kevin, kamu selalu muncul pagi-pagi ya?" Kevin tertawa kecil. "Ya, aku kan pedagang cilok, hehe. Tapi jujur, aku senang bisa lihat Mbak tersenyum tiap pagi." Anissa tersenyum, matanya berbinar. "Kevin, kamu selalu bisa bikin aku tersenyum. Senyum tulusmu beda rasanya." Kevin merasa hatinya meledak. Ia tidak tahu harus berkata apa selain tersenyum. Rintik hujan yang membawa kedekatan. Siang itu, hujan turun rintik-rintik. Anissa tampak kebingungan membawa tas besar dan payung kecil yang kurang memadai. Kevin segera mendekat. "Mbak Anissa, sini, aku bisa bantu bawa tasnya. Jangan kehujanan," katanya sambil tersenyum hangat. Anissa menatap Kevin, tersipu. "Ah, makasih Kevin, kamu selalu sigap membantu ya." Mereka berjalan bersama di bawah payung kecil, hujan membuat jalanan basah dan suasana terasa intim. Kevin memperhatikan Anissa diam-diam. Rambutnya yang basah dan mata berbinar membuat Kevin semakin jatuh cinta. Di momen itu, Kevin memberanikan diri menambahkan sedikit humor untuk mencairkan suasana. "Mbak, hati-hati, nanti cilok panasku tumpah," candanya sambil tersenyum. Anissa terkekeh. "Kevin, kamu lucu banget, tapi cilokmu memang selalu menarik perhatian," katanya sambil tersenyum hangat. Ketulusan Kevin yang semakin terlihat. Kevin menyadari bahwa ketulusan hati bisa dilihat lewat tindakan kecil. Ia menulis di buku kecilnya, "Selalu siapkan cilok panas saat Anissa lewat," menempelkan catatan lucu agar Anissa tersenyum, membantu Anissa kapanpun dibutuhkan, bersabar, jangan terburu-buru mengungkapkan perasaan. Kevin ingin Anissa merasakan bahwa ia bukan hanya pedagang cilok, tapi seseorang yang tulus dan perhatian. Momen malam yang hangat. Malam itu, Kevin duduk di depan gerobaknya, menatap langit senja yang berwarna jingga keemasan. Ia membayarkan Anissa tersenyum saat mencicipi cilok spesialnya, tertawa saat bercanda, dan berjalan bersamanya di bawah hujan rintik-rintik. "Semoga aku bisa membuatnya bahagia, bukan dengan kata-kata manis, tapi dengan ketulusan dan perhatian yang konsisten." Sejak saat itu, Kevin lebih semangat mendorong gerobak keliling. Ia tidak hanya menjual cilok, tapi juga menebar ketulusan, perhatian, dan senyum hangat. Setiap senyum Anissa menjadi motivasi untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik, lebih perhatian dan tulus. Pagi itu, perumahan Melati Indah bersinar dengan cahaya matahari yang hangat. Suara burung dan aroma tanah basah menyambut Kevin saat ia mendorong gerobak merah, cilok Kevin. Hari ini terasa berbeda. Hatinya berdebar lebih cepat dari biasanya karena ia memutuskan untuk menunjukkan perasaannya secara nyata kepada Anissa. Selama berbulan-bulan, Kevin menunggu momen ini. Ia telah menunjukkan ketulusan lewat cilok spesial, perhatian kecil, candaan manis, dan kehadiran konsisten. Kini, saat yang tepat telah datang. Persiapan yang sempurna. Kevin menyiapkan cilok spesial dengan lebih hati-hati dari biasanya. Saus kacang ekstra pedas, taburan bawang goreng renyah, dan sedikit sentuhan rahasia membuatnya tampak sempurna. Di gerobak, ia menempelkan catatan. "Selamat pagi Mbak Anissa, aku ingin menyampaikan sesuatu hari ini." Kevin tersenyum kikuk, menatap catatan itu berulang kali. Hatinya campur aduk antara gugup dan semangat. Ia ingin semuanya berjalan alami, tulus dan menyenangkan. Pertemuan di jalan setapak. Tak lama kemudian, suara sepeda motor kecil terdengar dari kejauhan. Kevin menoleh dan matanya berbinar. Anissa datang, membawa tas berisi perlengkapan medis. Rambutnya diikat rapi, beberapa helai menutupi pipi, wajahnya cerah meski sedikit lelah. "Mbak Anissa, selamat pagi," Kevin memanggil sambil melambaikan tangan. Anissa menoleh, tersenyum hangat. "Hai Kevin, aroma ciloknya menggoda banget," katanya sambil menurunkan motornya. Kevin menyerahkan satu bungkus cilok panas. "Ini Mbak, cilok spesial. Semoga Mbak suka ya," katanya sambil tersenyum kikuk. Anissa mencicipi satu gigitan, lalu matanya berbinar. "Wah, enak banget Kevin. Pedas manisnya pas, kacangnya gurih. Aku suka banget," katanya tulus. Kevin tersenyum lebar, hatinya hangat. Ia sadar bahwa senyum Anissa adalah hadiah terbesar yang bisa ia terima. Momen taman yang mendebarkan. Setelah menjual cilok, Kevin melihat Anissa duduk di bangku taman kecil dekat rumahnya. Kali ini, ia memberanikan diri duduk di sampingnya, bukan sekedar berdiri. "Hai Mbak, lagi istirahat ya?" Kevin menyapa, mencoba terdengar tenang. Anissa menoleh, tersenyum. "Iya, Kevin, kamu selalu muncul pagi-pagi ya?" Kevin menatap matanya. "Iya, tapi jujur, aku senang bisa lihat Mbak tersenyum. Aku ingin Mbak bahagia setiap hari." Anissa menunduk, tersipu. Hatinya mulai merasakan kehangatan yang berbeda saat mendengar kata-kata Kevin. Pengakuan Kevin. Kevin menarik napas dalam-dalam, hatinya berdetak kencang. Ia membuka suara. "Mbak Anissa, aku ingin bilang sesuatu. Aku suka sama Mbak. Bukan karena Mbak cantik,
Atau karena pekerjaan Mbak hebat? Tapi karena Mbak selalu bikin aku merasa nyaman, senang, dan ingin menjadi pribadi lebih baik. Aku tulus mencintai Mbak. Mbak Anissa. Anissa terkejut, menatap Kevin dengan mata berbinar. Hatinya berdebar, ia merasakan ketulusan Kevin yang selama ini ia rasakan lewat perhatian kecil, cilok spesial, dan candaan hangatnya. Kevin melanjutkan, sedikit gugup tapi tulus. Kalau Mbak mau, aku ingin selalu ada di samping Mbak. Mendukung, membuat Mbak tersenyum, dan menjadi bagian dari kebahagiaan Mbak. Respons Anissa. Anissa terdiam beberapa saat, hatinya tersentuh. Ia tersenyum malu, matanya berkaca-kaca. Kevin, aku juga merasa nyaman sama kamu. Selama ini, perhatianmu, candaanmu, dan ketulusanmu bikin aku bahagia. Aku gak pernah merasa nyaman seperti ini sama orang lain, katanya lirik. Kevin tersenyum lega. Mbak, berarti aku bisa? Anissa tersenyum hangat. Iya, Kevin, aku mau. Aku juga suka sama kamu. Hati Kevin meledak bahagia. Ia menatap Anissa dengan mata berbinar. Akhirnya, semua perhatian dan ketulusan yang ia berikan selama ini membuahkan hasil. Momen romantis di taman. Hujan rintik-rintik tipis mulai turun, tapi suasana terasa hangat. Kevin membuka payung kecil, menyodorkan ke Anissa. Mbak, biar nggak kehujanan, katanya sambil tersenyum. Anissa menatapnya, tersipu. Makasih Kevin, kamu selalu perhatian ya. Kevin menggenggam tangan Anissa perlahan. Aku selalu ingin Mbak bahagia, dan aku ingin kita selalu bersama, katanya tulus. Mereka berjalan pelan di bawah hujan rintik-rintik, tertawa kecil, dan berbagi momen sederhana yang kini terasa begitu berharga. Kebahagiaan yang tulus. Sejak hari itu, Kevin dan Anissa semakin dekat. Mereka berbagi tawa, perhatian kecil, dan kebahagiaan sederhana di perumahan Melati Indah. Kevin tetap menjual cilok. Tapi kini, setiap cilok yang dijual terasa lebih berarti, karena menjadi simbol cinta dan ketulusannya. Anissa pun merasakan hangatnya cinta Kevin. Bukan hanya dari kata-kata, tapi dari setiap tindakan kecil yang selama ini konsisten ia tunjukkan. Senyum Kevin, candaan lucu, perhatian saat hujan, dan cilok spesial, menjadi bukti nyata ketulusan cinta mereka. Penutup cerita. Malam itu, Kevin duduk di depan gerobaknya, menatap langit yang berwarna jingga keemasan. Ia menggenggam tangan Anissa, tersenyum hangat. Semua perhatian kecil yang aku berikan, akhirnya membawaku ke sini Mbak. Bahagia bersamamu, katanya lembut. Anissa menatap Kevin, tersenyum penuh cinta. Aku juga, Kevin. Aku bahagia bisa berada di sampingmu. Semua perhatianmu, candaanmu, dan ketulusanmu, membuatku jatuh cinta padamu. Mereka duduk bersama, menikmati malam yang hangat. Gerobak cilok merah tetap di sana, bukan hanya sebagai alat jualan, tapi simbol cinta sederhana, tulus dan konsisten. Kevin dan Anissa akhirnya menemukan kebahagiaan yang mereka tunggu. Cinta yang tumbuh dari perhatian kecil, ketulusan, dan senyum yang tak pernah pudar.